Banu. Satu lagi hambatan di sebuah organisasi untuk menerima sebuah terobosan adalah faktor cost. Kadang perusahaan mesti membuat budget lagi untuk implementasi terobosan baru. Gitu ya? Ini balik lagi ke tadi di point of view. Cost itu dihambat sebagai hambatan, threat, atau sebagai challenge. Jadi kalau kita ngelihat point of view-nya sebagai challenge, maka balik ke konsep yang mental agility tadi. Ribet kalau kita harus berpikir budget misalnya. Nah, tapi kita di-challenge untuk gimana mensimplifikasi. Oke, the fact is, faktanya budgetnya nggak ada. Tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu. Ya, kan kadang-kadang yang harus kita lihat bukan sekedar cara, tapi tujuan akhir. Yang penting kita tahu tujuan akhirnya, caranya kita bisa lebih fleksibel. Jalan dari sini dari rumah gue ke Bogor kan bisa lewat tol Jagorawi, mau lewat yang nggak tol, mau yang lebih murah meriah misalnya, atau mau muter lewat misalnya Sentul, lewat daun-daunnya Sentul tuh yang masuk ke dalam kayak Ninja Hattori, mendaki gunung lewati lembah, atau lewat faktor yang lain. Jadi cost itu pasti akan sangat menentukan. Apalagi kondisi sekarang gitu, bisnis kita akan lebih sensitif terhadap cost-cost yang keluar. Makanya gue agak aneh kadang-kadang ngelihat kayak, tapi mungkin teknologi ya beda nature ya. Teknologi itu kan kayak beberapa model HP tuh keluar terus tuh, hampir tiap bulan model baru. Saya sampai berpikir apakah ini memang bisnisnya lagi oke, atau ini perencanaan yang tidak bisa ditolak atau ditunda lagi, atau karena faktor yang lain. Itu yang gue belum bisa menemukan jawabannya. Cuman kalau kita bisa melihat cost tadi sebagai challenge dan sebagai peluang untuk mencari alternatif pilihan yang lain, itu kita akan lebih enak untuk ngejalaninnya. Ya memang yang tadi Bandu bilang pasti akan lelah gitu, capek, karena jalanannya akan jauh lebih panjang gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Pasti. Gitu. Kan kalau kita ketemu masalah tuh pilihannya dua. Kita mau fight, ngadepin masalah itu dengan mencari solusi atas masalah tersebut, atau pilihan kedua kita mau flight. Kabur. Flight itu kita forget it. Lupakan aja masalah itu. Kabur dari masalah itu. Menghindar dari masalah itu misalnya. Pilihannya selalu dua itu. Gitu. Tapi kalau kita bisa megang prinsip utamanya adalah apa sih yang ingin kita tuju? Apapun yang ingin kita tuju, selama ada tantangan, maka kita harus bisa mencari solusi terhadap tantangan tersebut. Itu pengalaman yang gue rasakan selama ini memang. Jadi selalu ditekankan, diingatkan, bagi kita itu bukan masalah sekedar cara. Bagi kita adalah yang kita jaga objektifnya apa, tujuannya apa, caranya kita tetap fleksibel. Ya tentunya fleksibel ini dengan bermegang prinsip-prinsip nilai-nilai tertentu ya. Dalam konteks gue misalnya, ya ini tetap konteksnya adalah yang halal, yang berkah, yang baik, gitu, tidak mengganggu atau merepotkan orang lain dan sebagainya. Tapi gue tahu bahwa cara itu bisa tetap menjaga gue sampai ke tujuan. Gitu di. Oke, sigaret. Susi, apakah setiap hambatan itu selalu bisa dijadiin challenge? Rasanya lelah deh segala sesuatu dijadiin tantangan. Maksudnya boleh dong sesaat gitu kita nyerah. Ada yang capek kayaknya nih, lelah. Kalau dalam salah satu buku tuh dibilang, judulnya yang gue baca pas kuliah tuh judulnya Berhenti Sejenak. Jadi kalau kita dalam konteks yang secara mental sudah capek, sudah pusing mau ngapa-ngapain,
ya kita harus berhenti sejenak. Pertanyaannya, setelah berhenti sejenak, kita mau ngelupain masalah itu, atau kita justru malah menemukan solusi atas masalah itu. Jadi kita nggak perlu pusing memikirkan kalau kita mau lari atau mau ngadepinnya. Yang penting adalah kita sudah mengkalkulate segala bentuk resiko yang kita temukan. Karena salah satu ciri orang dewasa itu adalah dia paham terhadap resiko yang akan dihadapi. Jadi kita ketemu yang namanya win-win solution. Prinsip 7 habit itu kalau kita nggak bisa menang terhadap diri kita nggak bisa menang juga terhadap orang lain. Jadi kita harus menang dulu ke diri kita dulu. Salah satunya dengan bersikap proaktif. Bersikap proaktif itu adalah kita bisa mengetahui segala macam atau segala bentuk resiko dari apapun pilihan yang kita ambil. Yang kedua, first thing first, dia bisa prioritas. Lalu dia tahu tujuan akhirnya mau kemana gitu. Jadi model-model kayak gitu yang kita coba perlu jalanin dulu, perlu dalemin. Karena kalau enggak, kalau kita dalam kondisi yang udah capek terus kita tetap jalan menghadapi segala bentuk masalah itu, menang atau kalah justru jangan-jangan malah membuat kita jadi rugi. Kalau konteksnya ngelihatnya sisinya menang atau kalah. Kenapa? Karena ketika kita menang, jangan-jangan ada orang lain yang tersakiti misalnya. Ketika kita kalah, ya kita yang jadi tersakiti, yang jadi ngebatin gitu dengan berbagai macam kekalahan yang kita dapatkan. Sehingga ketika ketemu masalah, yuk kita duduk, kita diam. Makanya kan salah satu hadis itu kalau kita sedang marah misalnya, Rasul itu kan mengajarkan kalau lagi marah, kalau lagi diri duduk, kalau duduk berbaring, kalau nggak bisa juga berwudu. Itu bagian kita untuk berhenti sejenak. Oke. Benar-benar. Kalau lagi marah diri makin ngamuk ya. Jadi harus tenang dulu. Oke. Jadi gitu Sus, kalau lagi lelah berhenti sejenak. Ya mungkin dalam pemberhentiannya itu kadang kita menemukan tiba-tiba cering ada lampu-lampu ide untuk memulai. Dokter Gigi Nung lagi ngebatin hari ini baru aja ngeluarin kos untuk ganti komputer di klinik gara-gara ngomongin kos. Bukan kos dulu soalnya. Sidik, nggak ada pilihan Om, kita harus terus bergerak, lebih baik keluar kos dan terus melangkah maju daripada diam dan tergilas waktu. Aduh, nih kayak pantun nih Sidik. Honestly Dik, itu pilihan juga sih Dik. Iya benar, ada tuh opsi keduanya, mau keluar kos dan melangkah atau diam dan tergilas waktu, itu kan pilihan. Iya benar. Heru, masalahnya adalah setiap lari dari masalah, maka akan berhadapan dengan masalah baru. Hidup adalah menyelesaikan masalah. Kita kayak penggadakan lama-lama ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Maya, step back sejenak ya Mas. Kalau ketemu challenge, ya step back. Step back tuh jadinya kayak ini ya. Kayak orang memanah ya, tarik sedikit, jebret. Bisa. Filosofi itu bisa dipakai. Diam dulu atau mundur dulu satu langkah, tapi kita bisa menentukan langkah mana yang harus kita lakukan. Oke, sekarang waktunya aku bertanya titipan teman-teman. Ada berapa sih? Bagaimana manajemen? Ada banyak. Itu pertanyaan dari siapa, Di? Gak boleh. Oh gitu. Ya. Bagaimana manajemen menilai kinerja terkait pekerja yang WFH? Oke. Ini dari Bu Ida. Ida BRI Syariah, kalau nggak salah ya. Wah. Ida Krisnawati, Ida IPA 3. Mana di BRI? Di BRI Syariah ya? Oh, iya, Ida Ibu Direktur BRI. Sampai ketemu di bulan Maret. Kayaknya merger kalian ya. Tapi gue nggak tahu sih dia syariah apa bukan. Kayak pokoknya BRI deh. Oh, oke. Nah tuh pertanyaannya. Tadi ada si Ida. Kayaknya belum join lagi nih yang live kedua.
bagaimana manajemen menilai kinerja terkait pekerja yang WFH? Ya ini masuknya konteks HR banget sih sebenarnya. Cuman kalau pakai pendekatan ini, itu ada satu pendekatan yang menurut gue fleksibel dan memang diterapkan di beberapa khusus perusahaan yang khususnya bergerak di bidang teknologi. Itu namanya prinsip objective and key results. Jadi objective and key results ini dipakai di Google dan memang pertama kali itu, ini bicara histori ya, pertama kali yang menggunakan ini adalah Intel. Tahu Intel kan? Intel Company yang di komputer-komputer. Terus orang Intel itu jadi semacam konsultan dan dia bawa itu ke Google. Jadi kalau bicara konsep yang ini akan selalu ke bawah tuh histori Intel dan historinya Google. Jadi konsep objective result itu sederhana sebenarnya. Company atau manajemen diminta men-set setiap pegawai itu punya yang namanya objektif dari pekerjaan dia selama paling tidak 3 bulan ke depan. Ketika dalam 3 bulan dia sudah tahu objektifnya apa, dia tentukan how to achieve-nya. Itu yang dimaksud dengan key result. Bagaimana cara dia menentukan mencapai objektif tersebut. Dan itu dievaluasi selama 3 bulan. Ketika sudah selesai 3 bulan dicek udah tercapai atau belum, udah udah sampai mana gitu pencapaiannya. Jadi kalau misalnya gue jadi ketahuan nih lihat Bandung soalnya. Jadi kalau nggak tercapai harus tentukan objektif yang terlalu tinggi atau tantangannya yang terlalu besar sehingga nggak bisa dicapai dalam 3 bulan. Jadi sebenarnya sederhananya adalah regular check up. Jadi check up rutin selama 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan sekali untuk melihat target dia apa. Kalau di tempat gua itu memungkinkan dilakukan semacam morning briefing. Oke. Jadi setiap hari itu di brief, kita tahu apa yang mau kita lakukan dalam hari ini. Terus kita sudah store ini target saya. Nanti target harian itu yang kita bisa kita sampaikan. Tapi kita harus ingat target harian itu sifatnya aktivitas kecil. Yang paling penting bukan di target hariannya saja, tapi juga tadi balik ke objektifnya. Bener nggak target harian itu ngedukung objektifnya dia? Contoh, lo punya target dalam 3 bulan buka klinik baru. Nah, parameter lo untuk membuka klinik baru, kan misalnya perizinannya harus sudah oke, sudah punya tempat yang dibeli atau disewa, terus pegawai sudah ada misalnya, 3 itu. Nah, dari 3 itu, lo harus bisa kontrol. Contoh perizinan, day to day perizinan lo mau ngapain? Hari ini lo mau ke kantor institusi yang mana? Terus lo mau ketemu siapa? Dan sebagainya. Nanti setelah 3 bulan, lo bisa cek perizinan sudah oke atau enggak. Ketika masalah tempat misalnya, lo pikirkan hari ini atau dalam seminggu ini gue harus survei kemana? Gue harus ketemu dengan siapa? Gue negosiasinya gimana? Kalau gue beli, bagaimana proses jual beli yang harus gue lakukan? Ketika bicara pegawai, lu juga harus menentukan, oke, gue butuh berapa orang, gue butuh posisi apa saja untuk pegawai di klinik. Nanti, kapan gue mau mulai nyari orang? Kapan gue mulai men-training orang tersebut? Nah, itu yang kita kontrol tuh, aktivitas itu. Yang kita tahu ketika 3 hal ini tercapai, maka sebenarnya klinik kita pasti kebuka. Sederhananya gitu sih, jadi regular check up-nya yang kita lakukan. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin ini rata-rata sih mungkin berhubungan sama HR ya, yang pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya perkembangan apa dari HRD? Karena mereka taunya lu HRD. Biasanya
pertimbangan apa dari HRD yang bikin pegawai di... Kalau pertanyaannya orang untuk manajemennya sama perspektif pegawai. Ketika bicara perspektif manajemen, maka hal utama yang akan difikirkan oleh company adalah bagaimana bisnis mereka saat ini. Sedang oke kah? Sedang tidak oke kah? Kalau bertahan dengan size yang sekarang, misalnya jumlah pegawai yang sekarang, bisnis mereka akan tetap bisa survive atau enggak. Jadi bicara yang paling utamanya adalah bicara tentang kemampuan dari company. Kalau dari sisi pegawai, itu yang paling mudah untuk dilihat adalah bagaimana performance-nya dia. Dia bisa memberikan kontribusi apa untuk perusahaan supaya bisa survive. Kok gue jadi jawabannya serius ya? Tapi kira-kira dua itu sih. Yang paling besar sekarang ya. Gue bisa membayangkan beratnya tuh. Maksudnya di satu sisi dia ntar dimusuhin sama karyawan, di sisi lain ditekan juga dari manajemen. Berat juga ya? Kondisinya begitu sih tantangannya. Jadi kita selama manajemen belum memutuskan misalnya, kita bebas untuk memberikan masukan. Tapi ketika manajemen sudah mengatakan A, apapun keputusannya, ketika kita sampaikan ke pegawai, ya keputusannya manajemen. Gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa pintar-pintar bermain peran juga. Bermain peran dalam artian bukan dalam konteks konotasi negatif ya, dalam konteks konotasi positif. Misalnya, ketika ada keputusan yang kira-kira dari manajemen bisa membuat pegawai down, maka kita harus bisa membangkitkan motivasi dari si pegawai tersebut. Gitu di. Jadi dua hal itu kalau menurut gue ya, kalau di break lagi akan ada lagi tuh beberapa parameter, tapi menurut gue dua hal itu, perusahaan akan mempertimbangkan kemampuan dia, lalu melihat juga si pegawai ini bisa memberikan kontribusi nggak buat perusahaan. Makanya ketika bicara tentang dari sisi perusahaan, itu bicaranya bukan sekedar tentang apa yang sudah diberikan oleh perusahaan, tapi apa yang sudah diberikan oleh kita kepada perusahaan itu sendiri. Nah, untuk bisa ketemu poin yang kedua, apa yang sudah kita berikan untuk perusahaan, ada satu hal yang menjadi krusial untuk bisa ketemu sampai ke titik itu, yaitu bahwa pegawai itu bisa melihat values dari perusahaan itu sesuai dengan values-nya dia. Ketika saya kerja di perusahaan A, saya tahu bahwa saya bisa berkontribusi lebih, atau saya tahu pekerjaan saya akan memberikan kontribusi ke perusahaan, yang perusahaan itu bisa berkontribusi ke hal yang lain. Misalnya. Jadi contoh, values-nya adalah bicara kebermanfaatan kepada masyarakat. Kita senang sebagai individual, kita senang kalau kita punya kontribusi ke masyarakat. Tapi kalau kita berkontribusi secara langsung kan mungkin impact-nya kecil. Nah, kalau kita masuk ke sebuah perusahaan yang dia punya misalnya kemampuan CSR-nya tinggi, corporate social responsibility-nya tinggi, terus kita tahu kalau kita kerja dengan baik, terus bisnisnya bagus perusahaan ini, maka CSR-nya dia juga akan semakin bagus misalnya. Nah, secara langsung kita menyamakan ritme, menyamakan nilai-nilai kita bahwa oh iya perusahaan ini punya nilai yang sama dengan saya, bahwa dia ingin memiliki kontribusi terhadap masyarakat yang lebih besar. Dan kalau saya melalui perusahaan ini, maka yang saya kontribusikan bisa jadi jauh lebih besar dibandingkan ketika saya bergerak secara individual gitu. Oke, I see. Kita apa nih, Maya? Hahaha, bener banget. Wah, ini curhatan para HR. Terus Nita nih, kesimpulannya pegawai HRD itu yang paling belakangan di PHK dalam kondisi pandemi ini ya. Ini musuh besar lo ini, tuh. Terus Nita? Gak juga sih. Gue punya temen orang HR. Dia tetap di PHK. Oh gitu? Jadi belum tentu menjadi orang terakhir. Bisa jadi orang pertengahan lah, walaupun bukan menjadi orang pertama ya.
Karena kan kayak jaga gawang kan harus jaga gawang terlebih dahulu sebelum gawangnya kebobolan. Ya. Gitu. Lu kan udah lama di BSM, udah ngerasa ada di comfort zone belum? Tuh, ditanya Banu. Kalau nih pertanyaannya jebakan nih sebenarnya nih buat gua. Honestly Ban, ada beberapa faktor lah yang membuat akhirnya gue cukup lama bertahan di BSM. Tapi yang paling clear adalah yang tadi gue ceritain gue merasa ketika gue masuk ke perusahaan ini valuesnya mirip dengan gue gitu. Itu satu. Yang kedua, ya memang satu perusahaan yang sama, tapi dengan merasakan manajemen yang berbeda, terus atasan yang berbeda, jadi tetap harus adaptif juga dengan segala perubahan yang ada gitu. Apalagi tipikal bos gue rata-rata adalah orang-orang yang selalu challenging terhadap sesuatu yang existing. Jadi yang tadi gue bilang, kenapa sih Dok harus begini prosesnya, kenapa harus begini? Dan gue nggak boleh tuh sekedar jawab ini doang, biasanya begini, ya memang dulunya begini gitu. Kalau kayak gitu, gue tinggal siap terima ini aja, evaluasi, feedback. Kalau gue jawaban kayak gitu, sehingga tantangan gue adalah kalau ada proses yang biasa kayak gini, gue harus cari. Kalau gue nggak nanya, gue mikir kenapa dulu prosesnya kayak gini ya. Mungkin karena memang dia inginnya seperti ini. Kalau dengan prosesnya kayak gini, gue akan diminta lagi evaluasinya apa, terus improvement yang bisa dilakukan di sisi yang mana gitu. Bahkan ketika gue ngasih masalah evaluasi misalnya, ya tadi Mas, Mbak, Pak, Bu, nih menurut saya ini ada hal yang kurang, yaitu ini. Maka biasanya akan ditanya, terus usulannya apa, Du? Buat perbaikan. Jadi comes up bukan dengan problem, tapi comes up with solution. Itu yang jadi tantangan. Gitu. Kalau gue ngebayangin kayaknya situasi, kalau denger ya, situasi BSM itu enaknya adalah kayak 68 bedol desa. Bener nggak? Ya, kayak 68 sama UI bedol desa. Iya kan? Kayaknya ya maksudnya enak ya kalau ya gue sampai sekarang aja kayaknya hawa paling enak ketemu teman-teman tuh emang ketemu teman-teman 68 gitu. Nggak tahu kenapa kayaknya semuanya positif, enak, pokoknya enak deh gitu. Bahkan lebih gue bisa bilang lebih nikmat dari UI gitu loh. 68 nggak tahu kenapa banyak kenangan dan emang auranya emang positif aja sih. Jadi mungkin kalau 68 bedol desa ke BSM ya mungkin hawanya gue bisa bayangin sih nikmatnya, enaknya, serunya enak kayaknya. 68 itu yang paling tua kayaknya angkatan 96. Siapa? Ada Mas Lutfi Bukhari sama duetnya. Lutfi. Itu beliau di Palembang sekarang sama Kapurba. Oh, Kapurba di BSM. Wah, gue pernah satu tim. Pernah satu tim di koperasi karyawan sama beliau. Jadi Kak Purba jadi ketuanya, gue jadi sekretarisnya kalau nggak salah. Selama 3 tahun. Wow. Jadi kayak pengurus OSIS-nya gitulah. Ketemunya itu aja. Jadi lu rapat kayak berasa kita rapat nuansa Islam ya. Rapat bikin silabus buletin nuansa Islam ya kan. Cuma pindah kantor aja ke BSM. Yang jarang ketemu malah Andriawan sekarang. Karena beda lantai, terus kedua kesibukannya mungkin beda. Andriawan Surahman. Yang OSIS Paskib ya? OSIS. Bukan, itu OSIS. Dia kalau Andri yang Paskib itu yang Andri Irawan. Oh iya. Oh iya tahu. Ada pertanyaan dari Mirna. Mirna itu di institusi kesehatan lah ya.
Gimana menghadapi atasan yang sulit menerima masukan dari bawahannya atau dari unit lain?